Yang menguatkan saya itu ya, saya dulu itu pernah hidup susah ya, habis kecelakaan ya. Sampai 18 bulan, dari istri saya ngandung 3 bulan sampai anak saya bisa jalan, saya bisa baru jalan. Sumpah besok kalau ada orang yang minta pertolongan sama saya, insya Allah pasti saya tolong, insya Allah semampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, tanggal lahir 23 Maret 1966, Celuluk Sidoarjo, Warongasem, Batang. Terus saya pernah kerja di supir luar kota, bawa tronton mobil besar, dulu masih jarang ya. Setelah itu sekitar tahun 1988 saya nikah. Setelah 2 tahun kemudian saya mengalami kecelakaan. Setelah itu masa kesembuhan saya 2 tahun. Setelah itu saya pindah ke Jakarta mengikuti keluarga istri saya. Setelah di Jakarta, saya mulai merintis jualan makanan kue-kue basah. Terus saya timbul pikiran, masa ya sih mau tuanya sampai di Jakarta gitu. Saya pingin kembali ke kampung lagi. Kira-kira ya tujuannya kalau sudah tua ya di kampung, nggak di Jakarta begitu. Asal mulanya begitu. Tapi setelah saya terjun pertama itu 2010, nyoba 500, ya ternyata gagal. Tapi saya nggak menyerah. Terus saya cari-cari tahu kemana tukang bebek si A si B yang gitu. Ternyata beda-beda jawabannya. Aku baru tahu kalau bebek itu kalau tanya 5 orang ya caranya beda-beda begitu. Nah setelah itu saya berdalami terus. Ada yang bilang kamu pakai miara daging yang bebek yang daging saja yang cepat panen. Dulu saya sempat mengalami sekitar 2012 ya, termasuk waktu itu ukuran paling besar. Pokoknya 1 hari bisa keluar 100 potong per hari. Jadi tiap minggu itu saya mesti beli bibit 700, 1000, 700 ribu. Jadi tiap hari itu harus keluar 100. Memang waktu itu berhasil. Tapi begitu menginjak akhir tahun, ada musibah kena flu burung. Nah udah saya kembali lagi ke bebek petelur lagi. Kalau hasil turun itu tergantung dari bebeknya. Kalau bebeknya sudah di kandang lama 1 tahunan, itu paling 60% paling banyak. Kita misalkan masuk bayah masih sebulan 2 bulan dalam kandang, itu sampai 4 bulan ya bisa 80%, 75%, ya rata-rata 80% lah. Nanti setelah 80% 3 bulan biasanya turun kalau nggak kena penyakit. Biasanya yang membahayakan itu kalau ada pergantian musim dari panas ke hujan itu. Misalkan kalau di tetangga ada ayam yang kena mati flu burung gitu ya, biasa dari anginnya aja nular. Nggak usah ayamnya deket, dari anginnya aja nular. Kalau sehari ngasih makannya 2 kali. Cuman saya udah berapa kali ya nyoba pakai jagung, pakai nasi akeng. Yang ini yang terakhir pakai singkong. Karena singkong saya pikir harganya lebih murah. Masalahnya kalau menurut saya ya, bebek itu tergantung kebiasaannya aja. Misalnya pakai jagung, ikan, limbah ikan gitu, katul ya. Ya harus begitu terus. Misalkan suatu hari kok misalnya lebaran nggak ada ikannya, nggak dikasihkan ya turun drastis juga itunya, nggak telurnya. Itu ikan sama singkong digiling. Terus setelah digiling
diaduk pakai katul, kasih konsentrat, baru dikasih ke tempat bebeknya makan. 2 hari sekali kasih vitamin, ya dikasih mineral, ya dikasih obat-obatan gitu. Kadang-kadang kalau cuacanya panas 2 hari sekali kasih susu sapi juga untuk menekan suhu panas, hawa panas si bebek itu. Suka dukanya itu, kalau sukanya ya kalau pas harga telur kayak gini rada mahal, terus pakannya katulnya murah, itu suka dukanya. Kalau dukanya itu kalau kena penyakit sudah. Yang paling susah itu kalau kena penyakit nggak disangka-sangka, nah itu bisa orang gulung tikar ternak itu kena penyakit flu burung ini. Yang menguatkan saya itu ya, saya dulu itu pernah hidup susah ya, habis kecelakaan ya, sampai 18 bulan. Dari istri saya ngandung 3 bulan sampai anak saya bisa jalan, saya bisa baru jalan. Nah saya ya terus termasuk udah sumpah besok kalau ada orang yang minta pertolongan sama saya, insya Allah pasti saya tolong, insya Allah semampu saya. Kalau keluarga itu nomor 1, paling menguatkan saya untuk semangat kerjanya untuk itu. Untuk ibadah haji lagi, haji dan umroh. Kalau bisa sih sampai anak-anak saya. Memang dari bebek bisa untuk anak-anak saya biar ibadah haji. Saya kalau sama anak-anak saya sudah kasih tahu, saya nggak bakal ngasih ninggalin kamu harta, Bang. Yang saya kasih ilmu dan haji. Masalah rezeki kamu nyari sendiri-sendiri aja. Ya menurut aku ya segala-galanya. Itu rezeki dari Allah itu lewatnya kandang bebek itu sih. Kalau misalkan ada orang yang ingin tahu caranya, ingin berternak, datang ke sini saya layani dengan senang. Kita nggak takut kesaing itu enggak. Karena rezeki itu dari Allah, bukan dari kita. Kita cuma berusaha. Kalau saya pedomannya begitu aja. Cuman saya kasih tahu kamu kalau nanti jualnya telur jangan ke tempat bakul saya. Itu masanya jadi saingan berat, nggak enak gitu. Cari tempat lain, nanti saya unjukin orang-orangnya. Saya kasih tahu begitu aja. Kita simpel aja, kalau rezeki kita kan masing-masing. Kalau sukses itu ya menurut aku ya, kalau bisa mendidik anak kita ya dengan cara agama, terus anak-anak saya taat sama orang tua, mau ibadah, itu orang sukses. Kalau menurut saya, bukan dengan harta. Kalau harta itu bisa membawa bencana, menurut saya. Tapi kalau anaknya mau ibadah, taat sama orang tua, itu termasuk yang sukses.